Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Malam hari ini saya ditemani dua pundit senior, Bung Roni Pangemanan. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Om Boy. Apa kabar? Baik. Semangat toh ya? Haruslah. Di tengah kita nih Bung Ropan, Ya. teman lama, Ya. gelandang. Ya, Om Boy Kalau ketawa. dulu main bola di gelandang. Saya ingat nomor 7, Bung. Nomor 7 dia. Nomor 7 dia. Ya kan? Bung Wesley Utagalung. Apa kabar, Bung? Horas? Baik, Horas. Sehat-sehat, Bung ya? Puji Tuhan, sehat. Bagaimana Ternate? Aman? Aman dari hujan. Iya. Orang Batak yang sering pulang pergi Bung, iya. Jakarta Ternate ya, Bung hanya Wesley. menghitung hari aja di Jakarta. Om Iya, Boy. karena dia bagian dari tim Malut ya. Ya, malu juga. Wah. Sekarang Malut ada di posisi atas ya, Bung? Iya, 4 ya. 4. 4. Posisi 4. Luar biasa. Dekat sekali untuk menjadi juara masih terbuka. Amin, Ya, doa. kan masih terbuka. Luar biasa. Ya kan? Dan beberapa pemain mereka juga masuk di timnas, Bung. Oh iyalah. Gitu. Bung Ropan, Bung Wes, sebelum kita, kita mau bahas tentang, ya udah pastilah, coach baru kita, Coach JH saya manggilnya, JH. karena nyebut John Hartman itu agak-agak Takut berkorban ya. agak suka belibet ya. Jadi kita sepakatnya malam ini Coach JH. Ya. JH. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kita lihat dulu cuplikan dari teman-teman reporter Nusantara TV. Oke, dipersilakan untuk rekan-rekan media di depan dulu di John Hartman resmi diperkenalkan sebagai nahkoda baru timnas Garuda pada Selasa 13 Januari 2026. Hartman diikat kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan hingga 2030. Dalam sesi perkenalan ini turut hadir istri dan 2 anaknya. Hartman mengungkap alasannya memboyong seluruh keluarganya ke tanah air, yaitu untuk berbaur dan mendalami budaya Indonesia. Menurut pelatih asal Newcastle, Inggris tersebut, memahami kultur sosial budaya Indonesia akan sangat membantunya dalam menjalankan perannya sebagai pelatih skuad Garuda. Tanpa memahami kebiasaan dan budaya di Indonesia, menurut Hartman akan sulit memahami pemain lokal. Experience of adapting different cultures, football cultures, social cultures, it's part of the experience of. So I've traveled with my wife, my daughter, my son. Dr. Milan have traveled with me to different countries to experience football, but the people. And I think this is a major part of the experience in Indonesia. To breathe with the fans, to understand what it really means to the people. And I think that's a starting point. You have to feel the fabric of the country. And on feeling it, you understand it. And from understanding it, you can now build the football culture internally in the locker room. You know what to fight for. You know when to fight. Kehadiran keluarga Hartman di Indonesia menjadi sinyal kuat ia ingin totalitas dalam menangani timnas Garuda. Selama menjalani kontraknya, Hartman juga telah memastikan siap menetap di Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan NTV melaporkan. Wow, bawa keluarga ini Bung Ropan ya. Coach JH bawa istri dan anak menetap di Indonesia. Suatu yang positif kan, Bung? Oh iya, karena mungkin ini orang pertama atau pelatih pertama yang ada yang langsung diperkenalkan tapi kemudian membawa semua lengkap. Ya. Sebelum-sebelumnya kita tidak melihat itu kan, bahwa Ya, pelatih ya, itu datang, ya. kemudian sudah dengan kelengkapan bahwa istri, anak-anak ikut. John Hartman melakukan itu karena mungkin dia tahu bahwa dia itu sebenarnya kalau bilang plus 2 dia sempit sebenarnya. Ya, tidak sampai 2 tahun, dia hanya punya waktu 1 tahun. Oh, ini di soal 2026. kontrak, soal kontrak. Itu kan soal kontrak. Iya. Tapi kalau bilang dia dengan istri, ya dia perlu ada keluarga masing. Karena memang salah satu tuntutan dari PSSI kan dia harus bisa menetap di Indonesia. Itu Iya. yang paling penting. Dan dia menyetujui itu apa yang ditawarkan oleh PSSI bahwa dia siap untuk bisa lebih mengenal budaya kita lah di sini. Itu yang paling penting bagi dia. Karena dia pikir bahwa dia harus bisa menyatu juga dengan fans Iya, yang iya. ada kan. Itu yang paling dia inginkan di sini. Karena waktunya terus bisa berjalan dengan cepat di 2026 ini. Iya. Tidak mudah memang. Gitu. Bung Wes, ya kita tidak hadir di jumpa pers ya. Iya. Karena kita wartawan lama nih. Udah nggak boleh lagi ke situ. Tapi kesan yang Bung Wes lihat ya dari media massa, dari begitu ramenya komentar-komentar, ada yang
positif, yang sangat yakin, ada juga yang masih ya skeptis lah ya. Kayak saya skeptis nih. Gimana, Bung? Ada beberapa poin yang saya catat ya kalau Ya. dalam pergantian ini. Pertama, kita tidak lagi punya pelatih timnas yang istilahnya cabutan, freelance. Bekerja menjelang pertandingan setelah itu hilang. Dan nanti muncul lagi bekerja tidak mengenal sepak bola kita. Ya. Era Patrick Kluivert saya bilang pelatih kita pelatih kepala freelance. Dia tidak mengenal sepak bola kita. Kapan dia berdiskusi? Ke siapa dia bertanya tentang sepak bola Indonesia? Itu poin yang harus nanti dipenuhi oleh John Herman bahwa siapa nanti yang akan ada di sekitarnya. Dia milih, dia interview atau diberikan. Dan harusnya federasi bertanya, kau butuh asisten pelatih syaratnya apa saja? Baru kemudian disediakan pilihannya, dari pilihan ini sesuai dengan syarat-syarat yang dia mau, baru dia akan milih interview misalkan gitu. Tapi syaratnya apa dulu? Jangan diberikan sesuatu yang dia tidak mau, tidak cari. Jangan lupa, John Herman itu bukan mantan pemain. Dia melatih berdasarkan pengetahuan, knowledge yang dia pelajari. Bukan based by instinct sebagai pemain. Nah, itu cerita akan panjang nanti berdiskusi soal tim kepelatihan dia. Karena jangan sampai salah pilih. Gitu. Yang kedua, komitmen. Kalau Herman JH sudah punya komitmen datang ke Indonesia bawa keluarga, apakah federasi punya komitmen yang sama? Ya, poin. Betul. Komitmen itu berlaku terhadap dua belah pihak. Apakah John Herman zaman STY kan saya tahu ada beberapa poin-poin yang diminta STY tidak dipenuhi oleh federasi. Misalnya apa itu? Saya nggak bisa sebut. Ada poin-poin yang diminta oleh federasi tidak dipenuhi oleh STY. Ini saya mau sebut supaya orang tahu bahwa STY itu diminta belajar bahasa Indonesia, diminta transfer knowledge ke pelatih lokal. Itu nggak jalan. Saya nggak usah sebut yang satu-satunya lagi, karena nanti federasi macam-macam lagi gitu. Nah, komitmen ini yang saya katakan, kalau komitmen berjalan antara dua pihak, JH sudah memperlihatkan komitmennya, federasi juga. Kenapa? Targetnya apa? Karena tim nasional senior kan tidak bisa diukur atas progres pengembangan, apa nggak bisa. Ukurannya adalah hasil. Tim nasional senior, klub manapun untuk senior ukurannya adalah hasil, bukan pengembangan. Nah ini harus jelas tuh detail kontraknya isinya apa, targetnya apa, komitmennya apa. Komitmen berlaku untuk dua belah pihak. Bung Ropan, ya kita punya target untuk JH ini kan ya. Yang terdekat adalah pasti mungkin FIFA Series. Di tahun 2026. Pasti kan kita tahu apa kekuatan, strength dari seorang JH ini. Yang Bung Ropan lihat ya, mungkin dari CV-nya atau pernah membaca sesuatu yang menarik dari Coach JH ini, Bung. Ya, kalau dari CV-nya saya pikir oke lah kalau dibandingkan dengan pelatih sebelumnya, nggak usah disebut pelatih siapa. Itu udah jelas sekali. Artinya dia membawa aja sebuah negara itu yang sudah begitu lama untuk bisa lolos ke Piala Dunia, kan itu satu poin juga. Ya kan, dan itu juga menjadi tuntutan dari PSSI untuk mendatangkan seorang pelatih yang pernah menangani tim nasional, yang juga membawa tim nasional. Dan ini strength-nya ya. Yang John Herman punya kekuatan di situ. Itu mungkin yang membuat Gio mungkin kalah di situ. Sebagai pemain mungkin dia lebih besar sebagai pemain, tapi dalam posisi seperti ini masih dimiliki oleh Coach JH. Jadi pengalaman itu yang dinilai oleh PSSI ini oke, karena ada beberapa kriteria kan. Yang selain yang tadi kita bahas, dia harus tinggal di Indonesia, kemudian dia juga harus bisa mendapatkan pelatih lokal kita, dan dia semua menyetujui apa yang diinginkan. Karena kan dia kesini juga kan lewat interview juga yang dilakukan oleh Dirtek. Exco Memang ada 2 exco yang ke sana untuk bisa berbicara. Dan apa yang diinginkan oleh PSSI semua dipatuhi, termasuk mungkin dengan gaji dia yang lebih rendah dengan 2 pelatih sebelumnya. Itu yang membuat PSSI tertarik dengan dia. Keseriusan dia, saya pikir, yang Wes juga saya katakan, komitmen dia ini bagus buat kita, bahwa dia ingin benar-benar mempelajari kebudayaan kita, keluarga dia bawa, dia akan fokus bagaimana meningkatkan performa Indonesia. Itu yang bagus ya buat Coach JH, saya pikir, dan kita bisa mendapatkan pelatih yang oke, bukan sebagai pemain, tetapi saya pikir dia pelatih yang cerdas, seorang motivator ulung. Itu yang motivator ulung, seorang yang smart. Karena kita perlu juga pelatih seperti itu kan. Bukan pelatih yang diam di lapangan hanya melihat itu, kemudian berbicara dengan asisten pelatih, memberi masukan, tapi dia akan lebih aktif.
Ya reaktif bagaimana di lapangan seorang pelatih itu kan Ya. itu enak. Pep juga melakukan hal yang demikian. Mourinho juga melakukan, Diego Simeone juga melakukan hal-hal seperti itu. Right, betul. Dan itu punya pengaruh luar biasa. Pemain pasti akan melihat pelatih yang bisa berbicara kepada pemain, Ya. memberikan motivator. Itu penting di tim kita. Karena saya lihat nggak ada. Mau mungkin di STY, mungkin yang terakhir yang PK untuk memberikan dorongan kuat di pinggir lapangan, berteriak-teriak kepada pemain, mengingatkan pemain posisinya bagaimana, harus kembali, harus bicara. Itu ada di John Herman. Iya, Kalau kita iya, lihat iya. dengan dia menangani Kanada kan, Ya, itu luar ya, biasa. Pasti parameter kita di Iya. situ. Bung Wesley lihatnya seperti apa? Strength tadi sempat beberapa dikatakan oleh Bung Ropan, motivator, Ya. seorang yang smart. Yang lain mungkin yang dilihat ini karena kita ingin mencapai target kita harus Ya. tahu dong strength dari pelatih kita ini apa. Yang salah satu ya kalau saya diskusi dan kan saya masih dulu sempat ngasih materi Iya. ke kursus-kursus pelatih lokal di Indonesia bahwa selain belajar sepak bola ada elemen-elemen lain yang memperkuat, yang perkaya kita sehingga kita kemudian seperti pelampung di atas air. Kan pelampung nggak pernah di bawah air kan. Ya, ya. Pelatih ini harus di atas pemain. Pemain itu misalkan air, pelatih ini pelampung. Nah Ya. ilmu-ilmunya itu termasuk ilmu komunikasi, ilmu psikologi, ilmu kesehatan, gizi segala macam. Nah, saya melihat aspek komunikasi di JH ini, cara dia ngomong Itu tergambar. elegan. Itu tergambar ketika dia bertanya jawab dengan Elegan dan dia Ya. tahu dia mau ngomong apa. Oke. Pemilihan kata, pemilihan intonasinya itu menunjukkan dia seorang yang elegan. Tadi saya katakan basic dia bukan basic pemain sepak bola. Dia belajar, dia menjadi pelatih itu dari istilahnya ilmu yang dia pelajari dia kejar. Nah ini yang Karena dia dosen juga dia di dosen. situ. Ya. Ini yang kemudian harus kita pahami siapa nanti pelatih yang dia asisten pelatih. Kita ngomong lokal. Iya. Yang bisa mengikuti cara berpikir dia karena dia apa? Dia Ya, bukan ya, mantan ya, ya. pemain, bukan by insting, tapi by knowledge. Bahwa ilmu sepak bola bisa dipelajari, termasuk Ya. tadi saya bilang elemen sepak bola yang membuat dia. Waktu PK diumumkan tanggal 12 Januari 2025, saya melihat oke, aspek komunikasinya memang jauh di atas STY karena bisa berkomunikasi langsung berbahasa Inggris. Ya, ya. Elegan memang kelihatannya. Ya. Tapi yang ini saya melihat lebih runut, santun, elegan dan terpelajar. Ya, Itu dia bilang, ini orang terpelajar. Jadi hati-hati nanti mencari asisten pelatih buat dia. Oh, kembali lagi ke asisten. Dia Karena itu menentukan. Dia butuh Ya. percepatan membangun chemistry. Ya. Dia butuh Ya. rekan kerja yang seimbang setara. Jangan dikasih asisten pelatih yang nggak bisa bahasa Inggris dong. Bagaimana mungkin kita bisa berkomunikasi, kita diskusi. Ya. Saya butuh, misalkan Bung Boy, saya butuh analisa bagaimana sepak bola Indonesia dalam membangun transisi pertahanan. Berapa sih? Kemudian kita tidak menjelaskan apa yang dia Iya, butuhkan, iya. bagaimana dia mau mengenal Komunikasi itu. komunikasi. Jadi penguasaan bahasa Inggris tentunya sangat diwajibkan untuk para asisten. Oh ya, iya, Bung. tidak cocok kalau memang satu nggak bisa kemudian hanya dengan John Herman yang bisa kan. Iya. Pasti harus ada keseimbangan yang asisten-asistennya harus. Iya. Dan itu memang wajib. Nah makanya PSSI harus bisa menawarkan mereka-mereka yang juga Oke, memang Bung Ropan, itu strength. Kita udah kumpulkan strength tadi. Iya. Nah, tentunya kita juga melihat sisi weakness, walaupun dia belum langsung terjun Dia belum menangani tim kan, kita belum tahu. Tapi dari beberapa yang kita lihat, ada nggak sisi-sisi kelemahan yang perlu ditutupi oleh kerjasama dengan asistennya, dengan federasi, dengan seluruh aspek sepak bola Indonesia. karena Apa memang yang masih kita kan belum tahu dia belum bekerja. Iya. Ya itu yang paling pasti kecuali sudah bekerja paling tidak di FIFA Series misalnya. Iya. Untuk 3 pertandingan atau 4 pertandingan baru kita bisa melihat bagaimana sisi lemahnya dia. Tapi yang mungkin pernah saya dengar ketika di Kanada dia menangani mungkin pendekatan dia terhadap sebuah opsi dia menawarkan taktik strategi yang Iya. sepertinya kurang kalau bisa dikatakan motivator sudah kita bahas tadi dia oke, tapi dia tetap bertahan kalau memang dengan pola seperti itu dia akan terus seperti itu walaupun sudah ada masukan dari asisten untuk bisa mengubah tapi ya memang benar dia seorang pelatih kan dia bertanggung jawab Iya. untuk apa yang dia lakukan. Tetapi dia ini kekekahan dia tuh untuk dalam hal pola semoga itu tidak di sini karena dia punya asisten yang bagus yang bisa mengingatkan dia kan itu yang paling penting kalau dia dalam tanda kutip misalnya arogan ini akan sulit juga kan
tidak mengikuti apa yang diingat. Apa gunanya asisten kalau memang dia hanya tetap yang menentukan. One man show. One man show. Nah, itu saya pikir enggak. Dia harus ada kerjasama yang sangat baik ya dengan para asisten. Nah, itu kita akan lihat bagaimana dia bekerja. Kita biarkan dia bekerja. Kalau dia baik, mengatakan bahwa sebelum dia jumpa pers dia sudah berbicara dengan 60 pemain. Hampir 60 pemain. Hampir 60 pemain. Berarti jauh hari sebelum launching Diumumkan. atau itu dia sudah melakukan semacam observasi, menggali segala macam. Berarti dia paling tidak tahu bahwa ada sisi lemah yang harus ditutupi dengan pengetahuan yang lain. Betul nggak, Bung? Keseriusannya ya. Iya. Jadi dia sudah membedah timnas kita yang dari U17 sampai senior. Ya. Dia sudah mengumpulkan fakta, data, dan riset bahwa inilah sepak bola Indonesia dan ya semoga jangan dibocorkan ke publik karena itulah hasil riset dia dan bisa kalau dibocorkan jadi kelemahan kita yang dibuka nanti ke publik kan. Jadi kalau dia sudah riset dan sudah disampaikan kepada federasi dan dia sudah berbicara, paling tidak dia buka pintu federasi, ketok pintu bahwa saya kalau nuwun, saya mau nyapa anak-anak saya. Itu sudah satu kekuatan. Tapi kalau tadi Bung Boy mengatakan apa sih weakness-nya, apa kelemahannya, sepakat dengan Bung Ropan, kita belum lihat dia kerja. Iya, kita Tapi belum lihat dia kerja. secara lingkungan, environment lingkungan, kelemahannya adalah betapa tinggi tuntutan publik sepak bola Indonesia yang saat ini masuk pada fase yang namanya mabok timnas. Oh, ya. Anda ngomong berbeda dengan mereka, Anda lawan. Berbeda nanti Anda lawan, tidak nasionalis. Padahal kita bicara rasionalis, tapi karena kita tidak memberikan apa yang mereka inginkan, yang seharusnya kita memberikan apa yang mereka butuhkan, tapi mereka mencari apa yang mereka inginkan, kita ada lawan bagi mereka karena fasenya fase mabuk timnas. Ketika fase mabuk timnas ini diikuti dengan kemampuan netizen menjadi hakim atas segala hal, inilah kelemahan yang akan mungkin menjadi musuh JH karena lawannya adalah dari dalam sendiri. Oke. Bung Ropan dan Bung Boy kita break dulu karena setelah ini kita coba melihat dari kekuatan dan kelemahan itu menghadapi event yang paling dekat bulan Maret, FIFA Matchday. Setelah pariwara berikut ini kami kembali di Sportcast.